Tapi yang paling suka gitu? mungkin matematika, IPA, IPS. Oh, suka matematika. Iya. Alhamdulillah. Ada yang bilang kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak pernah mencoba, kita akan tetap gagal. Tapi Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti. Baiklah, saya sedang berada di SMP IT Robi Rodia. 3 tahun tak terasa saya sudah belajar di sini dan sudah menjadi alumni. Rindu rasanya ingin kembali lagi ke sini. Oh ya, di sini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh Ananda yang menginspirasi teman-teman dan mengharumkan nama SMP IT Robi Rodia. Siapakah dia? Ya, Naila. Apa kabar Naila? ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Mau 15. Oh, udah masuk 15 ya. Ya. Rumah tinggalnya di mana gitu? Di Perumahan Indotama, Oh, Perumahan Indotama. Orang tua asli orang mana? orang Padang. Orang Padang. Orang Awak rupanya ya. Iya, orang Awak. Di SMP IT ini enak nggak sih? Apa yang bikin betah gitu? Bikin betah. Pertama, guru-gurunya itu kan baik-baik, ramah-ramah. Kalau kita curhat tuh open gitu kan. Oh, Terus juga kegiatan-kegiatannya asik, bisa apa ya, bakat kita tuh benar-benar tersalurkan gitu Oh, kan. berarti bisa lebih nge-up diri kita ya di depan gitu ya. Bagus. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang karena udah kelas 9, jadi udah mau ujian sekolah kan, Kak. Jadi udah persiapkan materi, pelajari ulang dari kelas 7. Karena ujian sekolah tuh materi kelas 7 sampai kelas 9. Kira-kira nih, apa gitu materi yang mungkin bakal masuk di ujian? Kira bakal masuk pasti mungkin Pitagoras yang di matematika, Oh, terus iya. di IPA ada tentang pembarisan sifat. Kayaknya banyak sih. Oh, berarti udah persiapan banget ya gitu ya. Udah prepare banget buat ulangan ya. Ya, OTW prepare. Bagus. Kira-kira apa sih yang bikin Kayla lebih betah gitu, yang temannya atau gimana gitu? Overall semuanya. Overall semuanya. Gimana pergaulan di SMP? Alhamdulillah, sebenarnya dimanapun kita berada tetap harus cari yang baik juga kan, teman-temannya juga kan. Tapi insya Allah keseluruhannya di sini baik. Oh, berarti Naila banyak temen di sini ya? Ya lumayan, Kak. Alhamdulillah. Kalau di rumah suka curhat ke orang tua atau? Naila selalu curhat ke orang tua, karena jarang sih curhat sama teman, karena kalau ke orang tua tuh lebih dapat solusinya gitu. Bagus ya, lebih deket gitu ya, Ya. lebih terbuka. Kira-kira kalau misal ya tiba-tiba kita kena pandemi lagi gitu, kira-kira bagaimana solusi belajar di rumah? Karena belajar di rumah tuh manfaatin YouTube sih, Kak. Soalnya di YouTube tuh semuanya ada. Pokoknya kalau kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, itu pasti dapat aja solusinya gitu. Berarti udah bagus banget ya, udah kayak ada persiapan semuanya, udah kayak mikir masa depan gitu ya. Kira-kira nih, kalau misal, oh ya, Naila di rumah berapa bersaudara? 2, Naila anak pertama. Oh, Naila anak pertama, berarti adek. Ya. Cowok cewek? Cewek, si kelas 1. Oh, yang nomor 2? Yang nomor 3? Nggak ada, kan Oh, cuma berdua. nomor 2, Iya. kirain adeknya 2 tadi. Enggak. Oh, itu adeknya sekolah di mana? Di SD TRR 02. Oh, SD TRR 02. Berarti sama-sama RR ya? Ya. Emang dari keluarganya RR gitu. Naila dulu sekolahnya di SD mana? Nah, dulu di SDUA. Oh, SD UA. Iya. Oh, sama dong kita. Iya. Oke. Nggak ketemu ya tapi ya? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Mungkin nggak ketemu di sekolahnya. Mungkin ya, mungkin. Terus di SMP ini apa sih yang buat Naila tuh kayak mikir kenapa ya di sekolah ini tuh nyaman gitu, lebih kayak enak? Mungkin lebih ke pergaulannya. Pergaulan. Karena banyak yang bilang kalau di luar itu pergaulannya kan
gimana gitu kan. Iya, Nah, kalau di emang sih. SMPRR tuh insya Allah lah. Ya alhamdulillah gitu ya, Iya. nggak ada gangguan kalau di masalah pergaulan. Mungkin di masalah itu kan kita emang welcome gitu ke teman-teman kan, nggak ada sangkut paut. Ada nggak sih temen yang emang bener-bener sahabat gitu? Ada. Boleh dong di spill dikit. Siapa tuh? Ada namanya Miftaf sama Atira. Sebenarnya tuh banyak sih teman-teman yang dekat. Cuma ada yang lebih dekat gitu. Nah, Miftaf, Atira, ada juga Naila juga namanya. Sering sharing curhat gitu Iya. ya. Di sini, oh ya, Naila ini kan di sini ada program hafalan kan? Iya. Udah berapa juz tuh? Naila baru 1 surat lagi 3 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti 1 tahun 1 juz ya? Ya. Alhamdulillah. Terus cara membagi waktu belajar dengan bermain? Kalau Naila tuh di sekolah kan kita hampir 9 jam. Kita di sekolah dari jam 7 sampai sudah asar. Nah, jadi Naila tuh bener-bener waktu di sekolah bener-bener manfaatin untuk belajar. Jadi waktu di rumah Naila tuh tinggal udah rebahan bisa. Karena otak kita tuh nggak bisa dipaksa, Kak. Iya, kayak berarti lebih ke di sekolahnya belajar, di rumah full untuk istirahat ya, gitu istirahat. ya. Nanti otaknya kayak mana ngeblank jadinya nanti. Iya. Emang sih nggak bisa dipaksa kan. Terus di rumah ada nggak sih kayak sela-sela waktu buka-buka buku atau ngerjain PR gitu? Karena tuh Nah, aku punya adeknya tuh masih kelas 1 SD. Dia tuh sering minta main. Nah, akhirnya waktu di rumah tuh jarang banget dapat waktu untuk buka-buka buku. Palingan kalau buka buku pun waktu sebelum sebelum subuh. Sebelum subuh tuh kadang kalau bangunnya cepat ya kadang bisa buka-buka sebentar. Tapi kalau bangunnya ya jam pasan subuh ya enggak sih. Oh, berarti belajarnya disempatin sebelum subuh. Iya. Itu sholat malam berarti? Alhamdulillah, udah berjalan membaik ya gitu ya. Udah menuju jalan yang baik. Iya, amin amin. Amin, alhamdulillah. Terus kalau misal di sekolah tuh kan kayak full belajar terus, capek nggak sih? Capek sih, tapi gimana ya, diajak dibawa fun-fun aja gitu. Dibawa happy aja iya, gitu ya. Jangan terlalu stres gitu sih. Bagus. Lebih kayak chill gitu ya, Ya, santai. chill. Ngikutin alur. Ya. Bisa. Pelajaran yang paling suka di sekolah apa tuh? Nah, berusaha untuk menyukai semuanya. Tapi yang paling paling suka suka gitu? mungkin matematika, IPA, IPS. Oh, suka matematika. Iya. Alhamdulillah. Berarti cepat ngitung dong. Ya, insya Allah ya. Oh iya. Kalau matematika suka berarti bisa ngejurus ke IPA. Insya Allah. Bagus. Kira-kira nih, cita-citanya jadi apa? Ada 2 sih, Kak. Ada 2 apa tuh? Nah, pengen jadi dosen, mama papanya kan dosen, makanya pengen juga enggak tuh, ini cita-cita dari kecil, nah tuh pengen jadi dokter. Tuh. Bagaimana tuh kira-kira belajar supaya nggak bosan gitu? Belajar supaya nggak bosan. Gimana ya? Soalnya belajar tuh selalu bosan, Kak. Selalu bosan. Selalu bosan. Tapi ketika belajar tuh ingat aja orang tua. Oh, jadi motivasi gitu Iya, ya? motivasinya gitu. Karena nggak pernah belajar tuh nggak bosan, Kak. Iya pasti sih, belajar kan ada bosannya, semua Iya. ada bosannya. Tapi karena mikir ke orang tua susah cari uang mungkin Iya. kan, lebih mikir kayak kita harus berusaha karena orang tua udah kerja keras gitu ya. Iya. Tujuannya masukin ke sini kan biar lebih bagus gitu. Anak-anaknya lebih bagus daripada orang tuanya. Harus seperti itu. Ingin membanggakan ya Iya. gitu ya. Semoga bisa ya gitu Amin, tercapai. amin. Terus tuh kira-kira kalau misal jadi dosen, mau dosen apa tuh? Mau dosen apa ya? Belum tahu sih, Kak, tapi yang jelas pengen jadi dosen karena Nah suka ngajarin orang. Lagi kalau kayak matematikanya senang kalau ada yang nanya ke Naila kasih tahu. Tuh, makanya pengen jadi dosen. Oh, berarti lebih ke ngajarin temen gitu ya? Berarti di kelas sering ngajarin teman Ya, atau sering, ngasih contek nih? Enggak. Oh, ngasih contek enggak ya? Enggak Lebih ya. ngajarin ya? Terus ada nggak sih yang kayak mikir kalau aku jadi dosen aku pengen kayak gini atau pengen murid yang kayak gini ada nggak sih? Enggak sih, karena selalu orang-orang tuh kan tipenya berbeda-beda. Oh, iya. Kita harus
bisa tingkatin skill diri kita biar kita bisa menyesuaikan gitu Kak. Terus kalau kayak gitu kan, bagaimana sih cara Naila memotivasi diri sendiri? Motivasi diri sendiri untuk terus belajar. Iya. Untuk terus belajar, untuk terus semangat gitu. Karena tuh Naila ingat kalau belajar itu adalah tanggung jawab. Iya. Karena mama papa Naila nggak pernah paksain Naila harus dapat ranking, nggak pernah paksain Naila harus menang lomba ini, harus semua gimana. Kata papa mama Naila itu, belajar itu kan tanggung jawab kakak. Kalau kakak mau pintar ya kakak belajar, kalau kakak enggak ya gimana gitu. Karena orang tua mau maksa pun kakak juga tetap nggak akan belajar gitu kata mama papa Naila gitu. Berarti lebih ke ingin belajar karena itu tuh emang tuntutan nggak sih? Iya. Tapi kan itu juga sebuah kewajiban gitu kan. Ada sih juga yang pepatah yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Berarti kayak gitu ya prinsip Naila ya. Terus juga ini prinsipnya tuh ada yang bilang kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak pernah mencoba, kita akan tetap gagal. Tapi kalau kita mencoba, walaupun ada dua kemungkinan, ada berhasil atau gagal, tapi kita setidaknya sudah mencoba. Walaupun gagal ya udah, karena kemenangan tuh nggak akan didapatkan dalam sekali gitu Kak. Nah ikut lomba-lomba ini kan sebelumnya udah pernah berkali-kali nggak menang gitu Kak. Ya kan kalau nggak menang juga kan emang bisa mencoba lagi di kemudian hari. Oh ya tuh di SMKKU di tempat kakak sekarang itu tuh sekolahnya membantu sekali untuk bidang perlombaan atau bakat-bakat yang kita ingin salurkan. Jadi boleh tuh sharing-sharing sama kakak tentang SMKKU, bagaimana di SMKKU. Siapa tahu kan Naila pengen deh di sini. Next time Kak. Iya, cobalah kan next time gitu kan. Kira-kira kedepannya mungkin bisa lebih maju kan di sekolah kakak. Siapa tahu banyak tuh alumni kakak atau yang seangkatan kakak udah lomba kemana-mana sampai ke internasional, ke nasional. Siapa tahu Naila di SMK kakak bisa lebih maju lagi kan. Amin. Lebih bisa ngebanggain orang tua gitu. Terus ada nggak sih yang ingin Naila sampaikan tapi belum tersampaikan sekarang? Tentang apa Kak? Tentang prestasi gitu. Yang ingin Naila sampaikan tapi belum tersampaikan? Iya, ingin dikejar, cuman belum tergapai gitu. Belum tergapai. Ya, Naila pengen, kan Naila ikut OSN IPA waktu itu kan Kak. Nah, Naila tuh seleksi OSN-nya itu biasanya kan kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nasional. Nah, tahun kemarin itu karena online, jadi dia cuma penyisihan terus langsung final. Nah, Naila nggak lulus waktu penyisihannya. Pas Naila lihat di daftar nama yang orang-orang yang terpilih untuk mewakili provinsinya, Naila nggak ada. Padahal alhamdulillah Naila dapat nomor 10 di provinsi. Tapi ternyata yang diambil cuma 5 orang teratas. Jadi yang mungkin yang belum tersampaikan bisa mewakili provinsi tapi belum bisa. Siapa tahu kan kedepannya bisa. Ya, amin. Kira-kira tuh jalan prestasi Naila. Lomba pertama kali apa tuh kalau boleh tahu? Lomba pertama kali Naila ikutin. Naila SD kan jarang nggak aktif Kak. Oh, masih kayak tertutup gitu? Iya. Nah, waktu SMP Naila mulai mikir kayaknya nggak bisa nih, gue harus upgrade nih. Bagus. Nah, terus waktu kelas 7 ada waktu itu Gebiar SMPRR. Nah, Naila coba ikut vlog. Alhamdulillah juara 1, menang kan. Nah, terus setelah itu ada event Ramadan Mubarak. Nah, Naila ikut dai tapi Naila gagal. Padahal Naila emang persiapannya kurang sih dan yaudah tegak aja gitu kan karena lupa materi. Nah, itu lomba pertama Naila. Berarti ya. Nah, terus sempat gimana ya? Ada lomba lagi waktu itu bulan bahasa. Naila nggak ikut lomba apa-apa karena Naila masih takut kayak coba lagi nanti salah lagi nih gitu. Salah gitu ya. Tapi sebaiknya sih harus terus mencoba. Iya, harus terus mencoba. Terus waktu Ramadan Mubarak lagi yang waktu kelas 8, Taza Rika, itu wali kelas Naila kelas 8, suruh ikut MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Terus Naila awalnya mau nolak kan, nggak mau aja nanti takutnya salah lagi kayak waktu kelas 7. Terus kata Taza, coba dulu aja. Terus alhamdulillah, kan MSQ itu bertiga, ada nama teman Naila tuh, Naila, Dita, sama Dwi. Nah itu Regu Naila di Regu ya, kayak tim gitu ya? Timnya di MSQ itu. Alhamdulillah dapat juara 1. Nah semenjak itu Naila langsung,
ternyata harus Termotivasi dicoba, gitu ya, harus dicoba harus dicoba dulu. terus. Karena nggak semua apa ya, gunung yang besar aja di laut, di bawahnya itu banyak kegagalan untuk iya. biar bisa kelihatan sama orang gitu. Jadi udah kuat banget tekadnya untuk terus maju ya. Iya, amin Kak. Emang harusnya lebih maju terus ya, jangan kayak sama hari kemarin. Iya. Kita harus maju lebih dari hari kemarin kan. Mm-mm. Terus udah itu lomba apa lagi? Setelah itu Naila ikut, waktu itu Naila sebelum ikut OSN, dipilih sama OSN, Taza Reni nyuruh Naila sama Via untuk ikut lomba. Ada satu sekolah, dia lagi ngadain gebyar. Nah, di situ dia ada ngadain Olimpiade IPA. Nah, Naila sama teman Naila ini namanya Via. Nah, ikutin itu. Tapi masih kalah dua-duanya kan. Terus kata Taza Reni, nggak apa-apa nak, coba lagi. Akhirnya waktu OSN, Naila sama Via diseleksi karena ternyata OSN tahun kemarin cuma boleh satu orang perwakilan satu sekolah. Nah, akhirnya diseleksi, alhamdulillah Naila terpilih. Nah, gitu, akhirnya ikut OSN. Setelah ikut OSN, Naila kelas 9 kemarin Naila ikut lomba MSQ lagi, tapi ini mewakili sekolah di Provinsi? enggak, di kabupaten. Oh, di kabupaten. Itu ada pesantren Darul Ma'arif, dia bikin event karena lagi Hari Santri Nasional. Nah, jadi ikut. Tapi Naila udah beda partnernya sama Akila, satu lagi sama Aziza. Nah, alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Terus gimana nih kalau Naila kayak dikasih pilihan, temen ngajak keluar sama tugas wajib yang harus dilakukan? Karena tugas dulu ya Kak, karena kita sekolah untuk belajar. Oh, berarti pelajaran tugas dulu ya? belajar, iya. Temen belakangan. Iya. Berarti prinsip Naila, kalau kita pintar pasti punya teman gitu ya? Iya. Setelah lulus nih, kira-kira dari SMP RR ini mau kemana tuh? Belum tahu sih Kak, sebenarnya ada beberapa pilihan. Pengen pesantren, atau mungkin SMA IT, atau mungkin SMA negeri. Soalnya Naila masih bingung juga Kak, masih memikirkan pilihannya gitu. Oh, kira-kira tuh, kenapa kalau masuk pesantren apa alasannya, kalau masuk negeri apa alasannya? Kalau masuk pesantren tuh alasannya ya biar lebih terjaga hafalan dan yang lain-lainnya. Pergaulan juga kan mungkin insya Allah di pesantren lebih oke. Terus juga SMA IT kan juga gitu kan Kak. Tapi kalau SMA negeri ini mungkin lebih ke Naila kuliahnya kan pengennya masuk kedokteran kalau misalnya bisa, kalau bisa. Ya, semoga kalau di pesantren kan kadang ada yang nggak ada jurusan, jadi payah mau masuknya susah gitu Kak. Oh, calon bu dokter nih jadi ya. Amin. Amin. Terus tuh kalau misal Naila jadi bu dokter gitu kan. Kalau jadi bu dokter tuh kan banyak kewajiban dan tanggung jawab dong. Pasti kan? Ya. Terus gimana ngadepin tanggung jawab dan kewajibannya? Dijalanin Kak, karena mau apa ya? Kita punya cita-cita pasti ada resiko, ada kenapa kita pengen dan kenapa kita nggak pengennya. Tapi kan kita pengennya itu lebih banyak gitu. Keinginan kita mau masuk jadi dokter itu kan lebih banyak daripada nggak sukanya. Jadi dijalanin aja karena semuanya itu pasti ada enak, pasti ada nggak enaknya. Berarti itu udah kayak pengen banget gitu ya. Jadi yang nggak enak tuh udah terlupakan gitu ya. Karena udah cita-cita banget. Udah pengen banget gitu kan. Harapan Naila ke depannya tuh gimana? Harapan Naila, mudah-mudahan Naila tetap bisa banggain mama papa Naila. Amin. Mudah-mudahan Naila tetap bisa jadi manusia yang baik gitu. Oh ya. Terus yang nggak aneh-aneh lah perlakuannya gitu kan. Terus juga bisa membanggakan sekolah. Naila juga pengen mudah-mudahan SMA bisa ikut Olimpiade lagi kan Kak. Amin. Bisa mewakili provinsi kalau bisa gitu. Amin. Nggak, kalau bisa dong, harus bisa dong gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik kelasnya gitu? Pesan-pesan untuk adik kelasnya, please jangan takut mencoba. Karena banyak banget kesempatan yang bisa dicoba. Tapi kalau kita nggak mau coba, kita nggak akan tahu kita bakatnya di mana gitu Kak. Kalau kita nggak mencoba ya gimana ya, sama aja nol. Tapi kalau kita mencoba, walaupun ada juga yang hasilnya nol, tapi kita udah tahu oh mungkin ini bukan bidang saya, bisa pindah yang lain gitu, coba yang lain gitu. Oh ya tuh, mungkin kan kakak ada beberapa yang disampaikan tuh kan, kayak SMKK Uni emang support
prestasi dalam bidang apapun. Mungkin Naila di SMK kakak bisa kayak ngembangin lagi prestasinya gitu kan, siapa tahu bisa sampai ke nasional. Amin. Gitu kan. Terus kalau misal di SMK, kira-kira tuh kan, di SMK tuh kan emang nggak ada hafalan, tapi lebih ke tajwid. Oke. Kira-kira kalau di tajwid, Naila udah pas apa belum? Atau masih ada banyak kurangnya? Kalau untuk mendalami banget mungkin masih jauh lah Kak sama yang levelnya udah di atas gitu kan. Tapi mungkin masih ya di tengah-tengah lah mungkin Kak. Oh ya udah. Terima kasih buat Naila udah jadi pembicara yang baik. Iya Kak, sama-sama. Saya minta maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cutiku, curahan hati Khairu Umma. Tiada hari tanpa cuti.